Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Indri, selamat malam teman-teman. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Indri selaku dosen mengampu mata kuliah hari ini yang sudah memberikan kesempatan kelompok kami presentasi, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Nama saya Lilis Lasrani, yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 1 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang analisis kelayakan bisnis restoran Chicken Crust Tuasan Medan. Namun, tentunya saya tidak sendiri karena akan ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Nita Alifiani, Kalistiani, dan Kak Tias yang akan mempresentasikannya. Di sini ada struktur organisasi. Yang pertama Direktur Utama, yaitu saya sendiri, Lilis Lasrani, manajer pemasaran, Kalistiani, dan manajer operasional, Nita Alifiani, manajer sumber daya manusia, Kak Tias Umiati. Tujuan analisis. Mengembangkan bisnis produksi ayam goreng membutuhkan analisis yang matang untuk menghasilkan laba semaksimal mungkin. Kesuksesan dalam berbisnis dapat diperoleh melalui pertimbangan yang matang dan pemenuhan terhadap beberapa aspek studi kelayakan bisnis, yaitu yang pertama aspek hukum, kedua aspek pasar dan pemasaran, ketiga aspek teknik dan teknologi, yang keempat aspek manajemen dan SDM. Semua aspek tersebut saling berhubungan dan usaha yang sehat adalah usaha yang memenuhi persyaratan dari keempat aspek tersebut. Kelayakan sebuah usaha merupakan hal yang serius untuk diperhatikan dan dianalisis, sebab analisis kelayakan usaha bertujuan mengetahui apakah suatu usaha layak dijalankan atau tidak, apakah memenuhi kriteria studi kelayakan, baik dari aspek produksi, aspek hukum, dan lain sebagainya. Jika sebuah usaha tidak layak berdasarkan aspek-aspek studi kelayakan, maka dapat menimbulkan dampak negatif terhadap berbagai pihak, khususnya masyarakat dan konsumen. Misalnya dari segi aspek hukum, sebuah usaha harus memiliki izin pendirian dan izin edar yang resmi. Jika tidak, maka produk yang dihasilkan oleh usaha tersebut dapat membahayakan masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai analisis studi kelayakan bisnis fried chicken, studi kasus pada Chicken Crust Tuasan Medan. Pemilihan atas objek penelitian tersebut karena Warabella ini masih tergolong baru, sedang cukup populer dan dikunjungi oleh para konsumen dari semua segmen. Tujuan dari analisis kelayakan bisnis ini adalah untuk menganalisis tingkat kelayakan restoran Chicken Crust Tuasan dari segi aspek non-finansial, yaitu aspek hukum, aspek pasar, dan aspek pemasaran, aspek manajemen, dan aspek analisis teknologi. Yang kedua, metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di restoran Chicken Crust di Jalan Tuasan nomor 38, Sidorejo Hilir, Medan Tembung, Kota Medan, Simpang Tempuling, pada Maret 2021. Objek dalam penelitian ini adalah restoran Chicken Crust cabang Tuasan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dan selanjutnya disajikan dalam bentuk analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik interview wawancara kepada informan, yaitu kepala bagian personalia dan beberapa karyawan franchise Chicken Crust cabang Tuasan, observasi dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian tersebut dari data primer, yaitu yang diperoleh langsung dari observasi atau wawancara dengan pimpinan atau manajer serta karyawan franchise Chicken Crust mengenai aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis. Chicken Crust adalah merek ayam geprek kekinian yang punya banyak level kepedesan dan berbagai macam saus. Restoran Chicken Crust didirikan pada April 2017 dan outlet pertama berada di Yogyakarta. Hingga saat ini, outlet Chicken Crust sudah tersebar di beberapa kota di Indonesia, diantaranya berada di Kota Madiun,
Malang, Semarang, Magelang, Serpong, Batam, Medan, dan lain sebagainya. Di Medan, outlet Chicken Crust berdiri pada Februari 2019 dan memiliki 3 cabang, yaitu di Jalan Tuasan dan Jalan Willem Iskandar dan Jalan Karya Cilincing. Berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam Bu Indri dan teman-teman. Saya melanjutkan untuk aspek pasar dan pemasaran. Next. Aspek pasar dalam studi kelayakan bisnis membahas mengenai besarnya permintaan, penawaran, dan harga. Januari 2016. Pemasaran merupakan upaya untuk memproduksi dan menjual produk kepada para konsumen dengan maksud tertentu. Dalam aspek pasar dan pemasaran, hal penting yang harus diperhatikan adalah bauran pemasaran atau marketing mix, yaitu penyaluran dan komunikasi nilai-nilai pelanggan atau customer value kepada pasar. Ada 4 komponen dari bauran pemasaran atau marketing mix, yaitu perusahaan memiliki produk yang bagus dan sesuai dengan target pasar atau produk. Sebuah produk tersebut harus memiliki harga yang sesuai dengan kemampuan target pasar atau price. Keberhasilan memasuki pasar juga ditentukan oleh wilayah atau lokasi atau place dan melalui strategi promosi atau promotion yang tepat agar produk yang ditawarkan dapat diterima sesuai dengan target pasar. Konsep pemasaran yang diterapkan oleh restoran Chicken Crust Tuasan Medan menekankan proses penjualan dari produsen kepada konsumen. Sistem tersebut bertujuan untuk memperoleh laba dan keuntungan dengan menggunakan sistem bauran. Next. Place atau lokasi penjualan. Chicken Crust telah memiliki 35 cabang outlet di berbagai kota di Indonesia. Salah satu cabang dari Chicken Crust ini adalah di Kota Medan, tepatnya di Jalan Tuasan atau Simpang Tempuling. Chicken Crust Tuasan ini memiliki konsep balutan kontainer yang membuat Chicken Crust Tuasan berbeda dengan fried chicken lainnya di sekitar daerah tersebut. Lokasi Chicken Crust Tuasan ini juga sangat strategis, jaraknya dekat dengan kampus dan tempat tinggal masyarakat lingkungan sekitar, yang membuat Chicken Crust Tuasan ini semakin hari semakin ramai. Next. Promotion atau promosi. Promosi yang digunakan oleh restoran Chicken Crust selama ini adalah media poster, brosur atau selebaran, dan media online. Karena promosi dilakukan melalui media poster dan brosur, para karyawan Chicken Crust dapat terjun langsung membagikan poster atau brosur kepada masyarakat lingkungan sekitar. Untuk media online, Chicken Crust Tuasan membagikan segala aktivitas pemasarannya di website mereka, yaitu www.chickencrust.id, dan kalau untuk di media sosial yaitu di Instagram, Facebook, dan Twitter yaitu @chickencrust_tuasan. Next. Market atau produk. Chicken Crust merupakan restoran ayam goreng crispy dan renyah yang telah hadir sejak Maret 2017. Menu utama yang disajikan Chicken Crust bukan sekedar ayam goreng, namun dengan sentuhan lokal yaitu ayam geprek dengan berbagai topping modern. Para konsumen dapat menikmati sensasi ayam goreng khas Western dengan sambal khas Indonesia. Price atau harga. Harga yang ditawarkan Chicken Crust cabang Tuasan juga sangat terjangkau dengan tetap memiliki kualitas yang mampu bersaing. Untuk harga produk restoran Chicken Crust antara lain dapat teman-teman lihat di sini dari nomor 1 hingga nomor 6. Restoran Chicken Crust Tuasan Medan menawarkan harga yang sangat terjangkau bagi semua kalangan. Masih ada beberapa menu makanan yang ditawarkan di restoran Chicken Crust selain yang di atas dan tentu saja dengan harga yang terjangkau. Next. Konsep pemasaran yang diterapkan oleh restoran Chicken Crust Tuasan Medan menekankan proses penjualan dari produsen kepada konsumen. Sistem tersebut bertujuan untuk memperoleh laba dan keuntungan dengan menggunakan sistem bauran. Produk yang dipasarkan, aneka makanan yang ditawarkan restoran Chicken Crust cabang Tuasan seperti ayam geprek, rice box, milkshake, burger, chicken donut, mie gotan, dan sebagainya.
Bahkan saat ini Chicken Crust cabang Tuasan sedang mengembangkan strategi pemasaran produk yang baru, yaitu dengan menjual frozen chicken. Frozen chicken ini terbagi dalam dua kategori, yaitu frozen chicken meat dan frozen chicken skin. Alasan franchise Chicken Crust Tuasan membuat inovasi produk atau new product adalah untuk memperluas target dan pangsa pasar mereka. Next. Segmenting, targeting, and positioning. Segmentasi konsumen yang dituju oleh Chicken Crust Tuasan dibagi menjadi 3, yaitu geografis, demografis, dan psikografis. Geografis yaitu wilayah dan kepadatan penduduk, demografis yaitu gender, pendapatan, generasi, umur, serta status sosial. Psikografis yaitu gaya hidup dan benefits. Targeting. Berdasarkan dari hasil segmentasi, maka restoran Chicken Crust bisa menarget konsumen secara spesifik. Geografis, wilayah yang menjadi target dari Chicken Crust Tuasan adalah Kota Medan dan sekitarnya, terutama daerah Tuasan dan sekitarnya. Namun, Chicken Crust Tuasan juga menerima orderan dari luar kota seperti dengan outlet Chicken Crust lainnya. Demografis. Berdasarkan hasil segmentasi, maka target konsumen Chicken Crust Tuasan adalah anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua. Restoran Chicken Crust ini menjadi tempat tongkrongan bagi mereka. Sasaran Chicken Crust Tuasan adalah kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Siapapun bisa menikmati Chicken Crust Tuasan. Chicken Crust Tuasan terbuka untuk semua kalangan. Psikografis. Gaya hidup dan ingin makanan cepat saji, murah, dan baik untuk kesehatan. Chicken Crust Tuasan menawarkan semua itu dan merangkumnya menjadi satu. Chicken Crust Tuasan memenuhi isi pikiran anak-anak muda zaman sekarang. Next. Positioning. Chicken Crust sudah memiliki positioning yang sangat menempel di ingatan dan hati para konsumennya, terutama konsumen kategori mahasiswa atau anak-anak muda zaman sekarang. Apalagi Chicken Crust juga memiliki slogan yang selalu dibuat di pintu masuknya, yaitu Everyday Wake Up, Every Work, Everyday Chicken Crust, Everyday Chicken Crust. Dari slogan tersebut, semua orang tahu bahwa Everyday is Chicken Crust, only Chicken Crust. Selain murah, Chicken Crust juga memiliki suasana atau spot foto yang menarik, yaitu kontainer tersebut. Setiap produk atau setiap menu makanan pada Chicken Crust diberikan ST sepuasnya bagi setiap pemesanan, di mana ST ini diambil sendiri oleh konsumen, dan konsumen bisa mengisi kembali minumannya di lokasi yang telah disediakan oleh Chicken Crust Tuasan ini. Ini merupakan strategi yang membuat Chicken Crust Tuasan semakin melekat di hati konsumen. Sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Nita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan membacakan materi aspek teknik dan teknologi. Aspek teknik dan operasi yang perlu diperhatikan adalah masalah penentuan lokasi, luas produksi, tata letak atau layout, penyusunan peralatan pabrik, dan proses produksinya termasuk pemilihan teknologinya. Menurut Syarbaini 2015. Selain itu, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam aspek lokasi mengenai lokasi usaha, baik kantor pusat, cabang, pabrik, atau gudang. Kelayakan bisnis restoran Chicken Crust Tuasan, Medan, dapat dilihat dari lokasi usaha, luas produksi, layout, atau tata letak ruangan, dan pemilihan teknologi yang digunakan. Jika dilihat dari teknis lokasi, restoran ini layak dijalankan karena berada di pinggir jalan raya, juga berada di sekitar tempat tinggal masyarakat serta tempat tinggal kontrakan mahasiswa, dekat dengan lokasi pasar sore Tuasan. Adanya tenaga listrik dan air yang dibutuhkan untuk operasional usaha, tersedianya tenaga kerja, terjaminnya sumber daya yang dibutuhkan, dan akses yang mudah untuk menjangkau lokasi restoran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Personalia dan karyawan Chicken Crust Tuasan, pertimbangan tersebutlah yang menjadi alasan membuka usaha ini adalah karena cabang Chicken Crust di Kota Medan yang berlokasi di Tuasan, mengingat juga cabang Chicken Crust Tuasan di Medan masih sedikit. Untuk kesesuaian luas produksi yang dipertimbangkan adalah bagaimana kapasitas
untuk perataan serta layout dari tata letak, apakah mampu menghasilkan kinerja yang lebih efektif dan efisien, serta memperkecil tingkat kecelakaan kerja. Restoran Chicken Crust Tuasan Medan juga memiliki tata letak layout yang efektif. Berikut tata letak produksi Chicken Crust Tuasan yang dapat teman-teman lihat di sebelah kanan. Next. Berikut adalah keterangan layout Chicken Crust Tuasan. Yang pertama ada pintu masuk Chicken Crust. Yang kedua ada bagian kasir. Lalu ada bagian produksi atau pembuatan makanan. Kemudian ada bagian untuk mengambil air minum atau air teh yang disediakan. Lalu bagian untuk mengambil air minum, air teh yang disediakan, meja makan konsumen Chicken Crust Tuasan. Lalu yang terakhir ada tempat cuci tangan untuk bagian konsumen. Lalu di depan Chicken Crust Tuasan ada jalan atau lorong menuju meja makan konsumen berikutnya. Lalu meja makan konsumen Chicken Crust Tuasan bagian samping, meja makan konsumen Chicken Crust Tuasan bagian samping, di sampingnya ada tempat cuci tangan untuk bagian samping Chicken Crust Tuasan. Lalu ada juga toilet wanita dan toilet laki-laki. Dilihat dari hasil layout tersebut, dapat dikatakan Chicken Crust Tuasan dalam aspek teknis dan operasi dapat dikatakan layak untuk diteruskan. Pemilik ataupun para karyawan dapat melakukan inovasi dalam membuat layout yang lebih baik atau lebih sempurna lagi, sehingga usaha Chicken Crust Tuasan ini semakin sukses ke depannya. Next. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Kak Tias. Oke, saya akan lanjutkan teman-teman. Selanjutnya akan saya membahas mengenai aspek organisasi dan manajemen. Lanjut. Suatu usaha tidak dapat berjalan dengan baik tanpa didukung oleh manajemen dan organisasi yang baik. Di dalam aspek manajemen, hal yang perlu dianalisis adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan baik untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi tertentu. Aspek SDM menganalisis tahap-tahap pelaksanaan atau pengorganisasian bisnis dan kesiapan tenaga kerja, baik tenaga kerja kasar maupun tenaga kerja terampil yang diperlukan untuk menjalankan bisnis dalam suatu organisasi atau perusahaan. Purnomo et al. 2018. Dalam perencanaan, untuk tugas dan tanggung jawab karyawan sudah ada perencanaan yang khusus maupun dalam perencanaan yang memiliki SOP. Hal yang paling diutamakan pada Chicken Crust Tuasan adalah tentang kejujuran serta etos kerja yang baik. Sudah ada SOP dan sudah dibuat secara tertulis dan dipatenkan. Akan tetapi, SOP tersebut masih dalam bentuk pengawasan oleh pemilik serta dibantu oleh setiap kepala bagian dalam Chicken Crust Tuasan, terutama kepada bagian personalia. Pengawasan yang dilakukan oleh pemilik Chicken Crust Tuasan berupa pengawasan langsung karena pemilik pun ikut membantu dalam operasional kerja. Kemudian, dalam 1 minggu sekali diadakan evaluasi untuk mengontrol kinerja karyawan. Untuk aspek SDM, berdasarkan hasil analisis wawancara bersama kepala bagian personalia untuk aspek SDM, maka dari mulai perencanaan pengenalan SDM, rencana seleksi sampai orientasi berbanding positif dengan hasil temuan wawancara bersama karyawan Resto Chicken Crust Tuasan. Secara keseluruhan, restoran Chicken Crust sudah memiliki kriteria kelayakan usaha home industry. Dengan demikian, dari segi aspek manajemen dan SDM, restoran Chicken Crust Tuasan sudah baik dan layak untuk dikembangkan lebih lanjut. Aspek manajemen dan SDM sangat penting untuk dianalisis karena dalam sebuah organisasi, masing-masing departemen memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya, sehingga dibutuhkan suatu komando yang jelas dan tegas. Suatu organisasi dapat diibaratkan seperti tubuh karena sebuah bagian dan semua pihak memiliki keterampilan satu dengan yang lainnya. Suatu usaha dapat dikatakan layak dari aspek manajemen dan SDM apabila usaha tersebut telah menjalankan fungsi manajemen yang menjadikan usaha tersebut lebih efektif dan efisien.
Aspek hukum untuk organisasi. Tujuan dari aspek hukum adalah untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki. Sulastri 2016. Pemeriksaan keabsahan dokumen dapat dilakukan oleh lembaga yang mengeluarkan dan yang mengesahkan dokumen milik perusahaan. Indikator kelayakan suatu usaha jika ditinjau dari aspek hukum adalah apakah suatu usaha tersebut legal secara hukum atau tidak. Keabsahan dokumen suatu usaha juga dapat digunakan sebagai jaminan jika usaha tersebut ingin melakukan pinjaman. Setiap cabang restoran Chicken Crust sudah memiliki dokumen dan surat resmi terkait dengan pendirian dan operasional usaha. Perizinan usaha yang dimiliki usaha Chicken Crust adalah akte pendirian, TDP, SUEP, surat keterangan domisili usaha, NPWP, IMB, sertifikat-sertifikat, surat berharga lainnya. Dokumen-dokumen tersebut sudah tersedia sebelum restoran dibuka. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian keseluruhan aspek-aspek studi kelayakan bisnis Chicken Crust Tuasan, maka terdapat beberapa kesimpulan, yaitu berdasarkan aspek hukum, restoran Chicken Crust Tuasan sudah layak karena usaha ini sudah memiliki dokumen dan surat berharga dalam usahanya, seperti SIUP, IMB, dan dokumen penting lainnya yang sudah dipatenkan juga oleh pemerintah Kota Medan. Berdasarkan aspek pasar dan pemasaran, restoran Chicken Crust sudah layak dan berada dalam kategori yang baik. Chicken Crust Tuasan sangat teliti dalam memperhatikan pasar dan pemasarannya dan menerapkan sistem bauran pemasaran atau marketing mix yang tepat karena bagi mereka itu juga merupakan kunci sukses dalam usaha mereka. Berdasarkan aspek teknis atau operasi, restoran Chicken Crust sudah layak karena tata letak setiap sudut ruangan dalam restoran ini sangat diatur dengan rapi, dengan bautan konsep kontainer yang membuat keunikan dari usaha resto ini. Layout disusun dengan apik oleh pemilik sehingga mempermudah para karyawan dan para konsumennya dalam melakukan kegiatan pada restoran. Selain itu, lokasi usaha yang strategis dengan berbagai pihak menjadikan usaha ini sangat layak untuk terus dijalankan dan dikembangkan. Berdasarkan aspek manajemen dan SDM, restoran Chicken Crust sudah layak karena dalam restoran ini untuk perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dilakukan sesuai dengan SOP yang ditentukan oleh pemilik restoran. Bahkan pemilik pun terjun langsung untuk mengawasi kerja para karyawan dengan dibantu oleh para kepala bagian. Aspek manajemen SDM sudah dapat dikatakan layak dan rekomendasi bahwa untuk kompensasi karyawan sebaiknya dapat didaftarkan untuk kompensasi yang sudah resmi demi menjamin kesejahteraan karyawan. Berdasarkan aspek ekonomi, sosial, dan budaya, restoran Chicken Crust Tuasan sudah layak karena Chicken Crust Tuasan cukup membantu masyarakat di lingkungan sekitar untuk membuka kesempatan kerja. Selain itu, Chicken Crust Tuasan ini sering melakukan kegiatan amal dengan membagikan produk dari restoran kepada orang yang membutuhkan seperti ke panti asuhan, masjid di sekitar lokasi, dan masyarakat yang membutuhkan sekitar lokasi. Berdasarkan AMDAL, restoran Chicken Crust Tuasan juga layak karena Chicken Crust Tuasan sangat memperhatikan lingkungannya. Bagi mereka, kebersihan lingkungan merupakan kehidupan bagi mereka karena jika lingkungan restoran bersih, maka segala kegiatan pada restoran akan berjalan dengan lancar. Dari keseluruhan aspek-aspek non-finansial dalam studi kelayakan bisnis pada restoran Chicken Crust Tuasan ini sudah layak untuk dijalankan dan dikembangkan. Selanjutnya adalah saran. Saran dalam penelitian ini adalah diharapkan adanya penelitian lanjutan dengan menambahkan aspek keuangan karena keterbatasan penelitian ini hanya 6 aspek saja yang diteliti, yaitu aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknik dan operasi, aspek manajemen dan organisasi, serta SDM, aspek ekonomi, sosial dan budaya, serta politik, dan aspek AMDAL. Dengan demikian, semoga penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian yang lainnya dan menjadi panduan atau referensi bagi pengusaha-pengusaha baru yang akan dirilis atau memulai usahanya, agar dapat melihat studi kelayakan bisnis usaha yang dapat dijalankan apakah layak atau tidak. Cukup sekian, terima kasih.